sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Mo di sini. Tentunya di channel seputar pertanian, channel yang berbagi tips dan tutorial seputar budidaya tanaman. Dalam hal ini adalah tanaman vanili, karena saya sedang berada di kebun vanili miliknya abang saya. Di video kali ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan, sedikit memberikan pengalaman saya bersama abang saya dalam hal upaya budidaya vanili, terkait dengan kendala-kendala di lapangan dan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami agar kita lebih paham, lebih mengerti, dan tentunya lebih bisa mengantisipasi akan hal-hal masalah-masalah yang nantinya akan terjadi pada saat kita melakukan proses budidaya menanam vanili. Seperti kita ketahui ya teman-teman semuanya, bahwa tanaman vanili itu sama seperti tanaman pada umumnya, dia terbagi ke dalam dua fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan atau sering kita kenal dengan istilah vegetatif, dan fase yang kedua adalah fase pembuahan, yang mana itu disebut dengan fase generatif. Dalam proses ini vanili akan mengeluarkan tandan bunga dan kita polinasi, nantinya akan menghasilkan buah vanili atau polong vanili. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui dalam hal upaya budidaya vanili ketika memasuki masa generatif atau masa pembuahan. Nah, salah satu faktor kan ini adalah faktor utama yang dapat membantu atau menunjang pertumbuhan vanili di masa generatif atau masa pembuahan adalah cuaca. Ya. Nah, jadi vanili ini akan berbuah atau akan berbunga, akan menghasilkan produksi ketika cuacanya masuk ke musim kemarau. Nah, jadi itu adalah patokan yang pertama. Nah, lalu apa kendala di lapangan adalah seperti yang kita ketahui bersama, khususnya ya, mungkin di beberapa wilayah berbeda. Kalau untuk di wilayah saya, khususnya ya, di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, memang intensitas hujan, curah hujan di tahun ini atau di tahun 2022 ini sangat tinggi sekali. Jadi bisa dibilang sepanjang tahun curah hujannya tiap bulan itu ada saja hujan. Yang mana ini tidak terlalu baik ya, ini tidak terlalu bagus untuk proses generatif vanili. Nah, lalu hal apa yang akan terjadi ketika musim hujan itu berkepanjangan atau dalam satu tahun itu musim kemaraunya itu singkat atau bahkan tidak ada sama sekali? Dampak yang akan terjadi adalah stressing yang telah kita lakukan pada masa sebelumnya itu tidak terlalu berhasil dengan maksimal. Seperti yang sudah kita jelaskan juga dulu, bahwa di beberapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu, kita sudah melakukan proses stressing, dari mulai memotong pucuk, dari mulai memotong akar udara. Itu tujuannya kan untuk membantu menunjang agar bunga itu keluar dengan maksimal. Nah, tapi ternyata faktor utamanya tidak mendukung, yaitu cuacanya tidak mendukung. Alhasil batang vanili yang kemarin kita stressing, yang kemarin kita potong pucuknya, kita potong akar udaranya, itu hanya menghasilkan tandan bunga 1 atau 2 tandan saja per sulur vanili yang dipersiapkan untuk berbunga. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Ini bahkan tidak ada sama sekali ya, bahkan tidak ada yang keluar sama sekali. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat. Ini sulurnya sudah sangat tua sekali. Nah, ini sulurnya sudah sangat tua sekali. Yang keluar cuma 1 dari 1 batang vanili yang kita persiapkan untuk pembuahan. Dan juga yang lainnya banyak juga, cuma keluar ada 2. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah kita potong nih teman. Perlu diketahui juga bahwa tanaman vanili saya ini memasuki usia 3 tahun. Seharusnya pertumbuhan bunganya itu sangat maksimal. Lalu apa antisipasi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kondisinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sebetulnya tidak ada langkah antisipasi ya, karena siapa orang yang bisa mengendalikan cuaca? Itu murni adalah kehendak Tuhan. Jadi kita tinggal menerima saja dengan kondisi cuaca yang ada, dan mungkin ini
akan menjadi rezeki kita di tahun berikutnya jika musim kemaraunya itu sedikit panjang dibandingkan dengan tahun yang ini. Nah, antisipasi yang bisa dilakukan sebetulnya adalah kita menanam pada greenhouse. Nah, yang mana kan kalau greenhouse itu dari suhu, udara, kelembaban, dan intensitas hujan yang masuk ke lahan itu kan bisa kita kendalikan. Cuma kembali lagi, kalau kita menanam vanili dengan sistem greenhouse, untuk petani seperti saya yang secara ekonominya tidak memadai, maka itu akan menjadi kendala besar. Jadi pesan buat teman-teman yang mau bertani vanili di alam terbuka seperti ini, satu tantangan atau satu resiko yang mungkin akan terjadi adalah apabila di tahun tersebut musim kemaraunya tidak mencukupi untuk proses generatif tanaman vanili. Ya, mungkin itu saja sharing pengalaman. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang belum ataupun yang sudah bertani vanili. Nah, apabila Anda membutuhkan sharing, komunikasi seputar budidaya vanili ataupun tanaman yang lainnya, bisa kontak kami di nomor WhatsApp yang nanti akan dicantumkan di deskripsi video ini. Saya Kang Mu undur pamit, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman sahabat petani lainnya. Dan terakhir jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.